Sejak tahun 2017, pembangunan fasilitas sanitasi menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah daerah dengan dukungan berbagai mitra dan partisipasi aktif masyarakat telah membangun kurang lebih 6.100 unit fasilitas sanitasi hingga tahun 2024. Pembangunan ini dilatar belakangi oleh kondisi ketimpangan akses sanitasi layak, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kepala Dinas PRKP Kabupaten Timor Tengah Selatan Otniel Talotahun kepada KLTV News di ruang kerjanya, Kamis 22 Mei 2025 menjelaskan, akses sanitasi layak di wilayah pedesaan kini mencapai 73%, dibanding akses sanitasi di wilayah perkotaan baru mencapai 0,02%. Fakta ini menunjukkan bahwa tantangan utama justru berada di kawasan perkotaan, yang secara umum dianggap lebih mudah dijangkau, namun dalam praktiknya mengalami berbagai kendala seperti kepadatan penduduk, keterbatasan lahan, dan kompleksitas sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, tahun 2025 Dinas PRKP kembali membangun 450 unit fasilitas sanitasi di 18 desa dengan total anggaran sebesar 6.750 juta rupiah. Selain membangun fasilitas sanitasi, dinas yang dipimpinnya juga akan membangun fasilitas instalasi pengelolaan lumpur tinja atau IPLT. Dan TTS merupakan satu-satu kabupaten di NTT yang mendapat alokasi dana IPLT tahun 2025. Jadi yang pertama pada tahun anggaran 2025 ini Dinas PRKP memperoleh alokasi dana khusus yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka penurunan angka stunting di TTS, dan kita dialokasikan kurang lebih 6 miliar lebih yang tersebar pada 18 desa dengan kegiatan utamanya bantuan WC sehat bagi masyarakat, di mana satu desa itu telah disetujui untuk dialokasikan 25 unit WC dengan anggaran kurang lebih 15 juta per unit, sehingga satu desa itu memperoleh kurang lebih 375 juta. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang berguna untuk menurunkan angka stunting di TTS. Kondisi terakhir angka stunting di TTS itu sudah mencapai 41 sekian persen dari target nasional itu harus 14%, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PRKP, salah satu sasaran kita dalam rangka menurunkan stunting ya kegiatan bantuan WC sehat. Nah, sampai tahun ini sesuai dengan yang sudah kita membangun atau membantu masyarakat untuk menurunkan stunting ini, sejak tahun 2017 sampai 2024 itu 6.900 sekian unit sudah kita bangun, sehingga sesuai dengan dokumen sasaran strategi sanitasi kabupaten kita, khusus untuk sanitasi, memang untuk wilayah perkotaan itu masih sangat sedikit, kurang lebih 0,02% yang memiliki akses sanitasi layak, sedangkan di pedesaan itu 73% sanitasinya sudah layak. Memang sesuai dengan program nasional itu, kita sudah tidak bisa bicara lagi bagaimana sanitasi itu layak, tetapi sanitasi itu harus aman. Dalam proses pelaksanaan pembangunan fasilitas sanitasi, Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan turut berperan aktif mengawal dan mendampingi jalannya program melalui fungsi pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan anggaran negara. Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan Sumantri SH dalam arahannya saat sosialisasi pelaksanaan program sanitasi 2025 di Hotel Timor Megah Soe menegaskan, peran kejaksaan ini dilakukan dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas dari penyimpangan, terutama dalam proyek-proyek yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Pendampingan oleh Kejaksaan Negeri TTS juga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi para pelaksana di lapangan, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai aturan, tepat waktu dan tepat sasaran. Ini sejalan dengan semangat pencegahan korupsi dan penguatan sistem pelayanan publik yang bersih dan profesional. Mereka menciptakan akhirnya apa? Banyak yang masuk kandang. Dan kegiatan ini pernah sebenarnya Pak dilakukan ATM oleh Menpora. ATM itu maksudnya Pak diamati, ditiru, dimodifikasi. Makanya saya minta dan tolong sama TPL, tolong. Karena Anda itu sudah benar-benar gaji untuk membantu masyarakat. Karena sifatnya swadaya ini. Swadaya itu sifatnya sama-sama. Sama juga BSPS. Swadaya, bantuan simulan perumahan swadaya, sama. Ada lagi bantuan apa lagi itu yang dari dinas sosial, akhirnya hampir sama, bangunan, namanya aja beda, sama-sama juga. Hingga tahun 2025, hasil dari pembangunan ini telah memberikan dampak positif dalam mengurangi praktik buang air besar sembarangan atau BABS, memperbaiki kondisi kesehatan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Kehadiran Kejaksaan sebagai mitra strategis dalam pembangunan menjadi contoh nyata bahwa penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang pro rakyat. Hal ini mendukung capaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, antara lain yaitu memastikan akses terhadap sanitasi layak dan aman untuk semua orang. Polcelere KLTV News mewartakan.